Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Adrianto dengan NIM 20053063, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada materi mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampunya yaitu Ibu Rose Ramadini. Yang pertama adalah jelaskan tingkat pemasaran mikro. Pada pemasaran mikro terdapat 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan pemasaran segmen. Terdiri dari sekelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan dan keinginan serupa dengan tujuan pemasaran yaitu mengidentifikasi segmen dan memutuskan yang mana yang akan dibidik. Yang kedua adalah pemasaran ceruk, di mana memiliki pelanggan yang sempit dan bauran yang berbeda-beda. Pemasaran ceruk ini mengidentifikasi suatu segmen menjadi subsegmen. Selanjutnya adalah tingkatan pemasaran lokal, di mana merupakan pemasaran yang didasarkan pada suatu wilayah di mana perusahaan cenderung tidak melakukan ekspansi di luar wilayah tersebut. Selanjutnya tingkatan pemasaran individual, di mana pelanggan mengambil keputusan atau inisiatif dalam menentukan apa yang akan dibelinya. Maksudnya di sini adalah bagaimana produk, baik itu barang atau jasa, dibuat persis seperti yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah jelaskan macam-macam segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Berdasarkan kriteria lokasi, tempat, dan daerah konsumen. Segmentasi geografis dikembangkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah wilayah, didasarkan dalam bentuk negara, provinsi, maupun distrik. Yang kedua adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk bisa dapat kita lihat dari negara-negara yang memiliki kepadatan penduduknya. Contohnya kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan, di mana dijadikan pasar sasaran. Yang selanjutnya adalah iklim. Segmentasi ini berdasarkan iklim diamati mengenai keadaan suatu wilayah yang dihubungkan dengan produk yang akan dipasarkan. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, segmentasi kita bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan variabel ukuran kerja, usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, ras, kebangsaan, dan pendapatan. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis, di mana didasarkan ciri-ciri kepribadian pembeli dari kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadiannya. Dari kelas sosial dijelaskan contohnya seperti pemimpin masyarakat, golongan elit, menengah, maupun masyarakat ekonomi rendah. Selanjutnya adalah gaya hidup, di mana seseorang pelanggan atau pembeli menentukan gaya hidupnya sendiri. Contohnya adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan akan memilih gaya hidup yang lebih modern. Masyarakat yang tinggal di pedesaan akan lebih memilih gaya hidup yang sederhana. Selanjutnya adalah segmentasi perilaku, di mana pemasar membagi perilaku menjadi beberapa kelompok berdasarkan sikap, pengetahuan, penggunaan, dan respon terhadap sebuah produk. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan kriteria segmentasi yang efektif. Yang pertama adalah terukur, melihat dari beberapa jumlah konsumennya. Yang kedua adalah substansial, di mana kita melihat segmen yang cukup besar dan menguntungkan. Yang ketiga adalah dapat diakses. Segmen yang dapat dijangkau diartikan bisa dilayani secara efektif, di mana tidak mengalami kendala dalam kegiatan pasar tersebut. Yang selanjutnya adalah
pasar di diferensial, di mana segmentasi yang dapat dibedakan sehingga bisa diciptakan keunikan masing-masing dari segmen tersebut. Yang kelima adalah dapat ditindaklanjuti. Maksud dari ditindaklanjuti adalah program-program yang efektif bisa diformulasikan dapat seperti rencana-rencana pemasar yang bisa dilakukan. Pertanyaan yang keempat adalah 5 pola pasar sasaran. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal. Maksud konsentrasi segmen tunggal adalah segmen pasar tertentu dapat berubah-ubah ke arah yang berlawanan atau pesaing memungkinkan memasuki segmen itu. Perusahaan dapat berusaha dan beroperasi di segmen super ketimbang ke dalam segmen yang terisolasi. Segmen super adalah kumpulan segmen yang memiliki beberapa kemiripan serupa yang dapat dieksploitasikan. Yang selanjutnya adalah spesialisasi selektif. Maksudnya di sini adalah perusahaan memiliki sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik, dan tepat. Yang ketiga adalah spesialisasi produk. Perusahaan melihat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Selanjutnya ada yang keempat adalah spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima adalah cangkupan pasar penuh, di mana perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin diperlukan oleh pelanggan. Sekian, baiklah itu saja penjelasan dari saya.